Sistem Necromancer, bab 338 sampai dengan 340. Bab 338, Teknik Mata Elang. Yang Long duduk di kursi, menunjukkan ekspresi tertipu. Wu Heng juga kembali ke tempat duduknya dan duduk. Kamu tidak bisa membicarakan hal semacam ini dengan santai. Benar. Yang Long mengangguk setuju dan melanjutkan, saudaraku, saya penasaran untuk bertanya, mengapa masih terlalu dini untuk mengumpulkan emas saat ini? Berbeda dari terakhir kali di luar pasar militer. Hari ini, Yang Long berbicara lebih banyak, tetapi nadanya lebih sopan. Ini adalah pembalikan peran antara kedua pihak. Wu Heng harus tetap bersikap rendah hati di pasar militer, dan pihak lain juga harus menahan diri di sini. Jika Anda kebetulan memiliki makanan, kumpulkan terlebih dahulu dan gunakan saat pesanan sudah pulih nanti, kata Wu Heng. Yang Long tampak kosong sesaat, dan pada akhirnya dia hanya berkata, saya punya ide. Kapten Yang, apakah kamu di sini untuk mendapatkan makanan kali ini? Qi Hancai berkata, saya cukup terkejut pada awalnya, tetapi setelah mengobrol dengan para penyintas, saya menemukan bahwa itu sebenarnya cukup normal. Tempat perlindungan di sini bahkan mengeluarkan inti mayat sebagai gantinya. Tempat perlindungan di sini dilengkapi dengan senjata dan roket. Jika Anda menemukan cara untuk membunuh zombie menyimpang tingkat pertama, Anda masih memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang Long mengangguk, baiklah, saya juga membawa sejumlah emas. Harga senjata dan perlengkapan militer Anda tidak sesuai dengan pasar. Saat ini kami tidak kekurangan senjata dan amunisi, dan jika perlu, kami akan menukarnya dengan militer, kata Wu Heng. Tidak bercanda, menurut pengalaman di terminal penumpang, emas akan terus meningkat dalam jangka waktu tertentu. 4 ditukar dalam 1 hari. Makanan bisa dibeli kapan saja, dan peri kayu juga punya ramuan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, jadi harus mencukupi. Dong-dong gelombang. Bagaimana mengatakan? Tidak bercanda. Kembali ke kendaraan lapis baja dan pergi. Pintu terbuka, dan Qi Hancai masuk dengan ransel dan berkata, total 32 kg emas dan 4 inti mayat tingkat pertama. Wu Heng mengirim mereka ke pintu. Wu Heng masih sedikit terkejut saat mendengar nomor ini. Kumpulkan, harganya tetap tidak berubah, dan Anda akan menerima sebanyak yang Anda mau. Poster depan memastikan bahwa tidak ada konvoi yang datang, dan Qi Hancai memerintahkan pasar ditutup. Di luar pasar, masih banyak kendaraan dari shelter berkumpul dan bertukar makanan. Produksi amunisi masih belum dilanjutkan. Hari sudah menjelang senja. Oke. Senang memiliki saudara laki-laki, jadi kami tidak akan mengganggumu. Yang Long berdiri. Kamar asrama. Senjata api dan amunisi lebih penting bagi Wu Heng daripada makanan. Ini nomor pada hari pertama. Ada ketukan di pintu. Wu Heng mengerti maksud pihak lain. Semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka dan kembali ke asrama di area belakang pabrik. Saya tidak banyak bicara tentang topik ini. Orang kedua yang sedikit terkejut adalah inti mayatnya. Yang Long tidak punya pilihan. Hanya saja harganya terlalu rendah untuk kami tukarkan denganmu, lanjut Yang Long. Dilihat dari kekuatan pertahanan pasar, tidak ada kekurangan senjata. Pasar mulai sepi. Menjelaskan, Kapten Yang, jangan khawatir, kami hanya menukar makanan, bukan senjata dan amunisi. Anda akan tetap menempati pasar. Memasuki. Sebaliknya, dia melanjutkan, saudaraku, katakan sejujurnya, apakah kamu akan terus mengumpulkan emas di masa depan? 32 pon emas setara dengan lebih dari 530 koin emas di dunia lain. Banyak shelter yang mencurigai tempat ini dan tidak datang secara langsung. Poin ini cukup meyakinkan. Manusia tidak bisa melawan zombie yang cacat dengan kekuatannya sendiri. Namun, dengan kepemilikan senjata modern, mereka cukup untuk membunuh zombie cacat tingkat pertama, dan keahlian terbaik manusia bukanlah membunuh secara frontal. Mereka lebih cenderung memasang jebakan dan membunuh dari jarak jauh. Itu memang benar. Qi Hancai tersenyum dan berkata, pasar baru saja dibuka,
dan beberapa orang masih harus menunggu di luar. Setelah beberapa saat, saya khawatir seseorang akan menjual inti mayat yang terdistorsi tingkat kedua. Wu Heng juga setuju dengan pernyataan ini. Pasar terbuka di sini lebih cocok dibandingkan terminal penumpang. Seperti yang diharapkan, semua orang harus dimobilisasi untuk mengumpulkan jarahan lebih cepat. Yah, pasar cukup bagus. Selama periode ini, pekerjaan lain akan diperlambat untuk mempertahankan pasar. Jernih. Wu Heng melanjutkan, mari kita lakukan ini dulu, berhati-hatilah saat melakukan sesuatu. Bagus. Qi Hancai keluar dari kamar. Wu Heng juga mengumpulkan semua emas dan inti mayat. Kemudian buka gerbangnya dan pergi ke Pulau Harta Karun. Muncul di ruang belajar di lantai 4. Wu Heng langsung pergi ke ruang alkimia dan meletakkan 4 inti mayat tingkat pertama di atas meja. Pada saat yang sama, di rak kabinet di samping, ada juga 2 botol lagi obat jadi inti mayat tingkat pertama. Singkirkan cincin luar angkasa, dia berjalan keluar ruangan. Turun dari atas, Minnie dan Underwhale mengenakan rompi pada burung hantu kecil itu. Bulunya yang halus menegang, membuat kepalanya terlihat sangat besar. Tapi masih terlihat cukup lucu. Melihat burung hantu mengenakan pakaian, Wu Heng pun teringat pada Yuri yang bisa berubah menjadi elang. Armor di tubuhnya merupakan item sihir yang dapat diubah menjadi berbagai armor sesuai dengan bentuknya. Melihat Wu Heng turun, mereka berdua memanggil tuannya. Kemudian, Underwhale melanjutkan, "Tuan, hadiah untuk membunuh para bajak laut terakhir kali telah dibayarkan. Ada juga layanan berjasa tingkat ketiga. Anda dapat pergi ke meja depan untuk mengambilnya." Kedua kelompok bajak laut tersebut adalah kelompok bajak laut pedang racun dan kelompok bajak laut mahkota merah yang terbunuh dalam penyelamatan terakhir, Sila Rose. "Telepon aku besok pagi dan kita akan pergi ke asosiasi bersama." "Bagus." Minnie kemudian berbicara tentang masalah pembajakan radio. Philippa mulai merekrut pelaut baru dan mengganti beberapa senjata di kapal. Meskipun kelompok bajak lautnya tidak kuat, tapi perlengkapan kapal jelas tidak buruk. Tidak ada informasi serius. Minnie masih lebih rela mengecek informasi stasiun radio setiap hari. Bagaimanapun, dia telah membaca banyak kartun topi jerami dan memiliki rasa ingin tahu serta kerinduan terhadap kehidupan bajak laut. Bisa masuk ruangan beberapa kali sehari. Setelah menyelesaikan obrolan serius, makan malam chef nomor 1 telah disiapkan. Mereka bertiga duduk di meja untuk makan bersama. Sudah makan malam, Wu Heng memberikan 2 botol obat langsung kepada mereka berdua untuk terus meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Kedua wanita itu bersorak dan mengambil ramuan itu di ruang tamu. Efek obat-obatan tersebut hilang. Setelah latihan sederhana, kembali ke kamar Anda dan istirahat. Keesokan harinya, Wu Heng dan Underwhale pergi ke asosiasi bersama. Saat melewati aula asosiasi, periksa hadiah yang dapat ditukarkan dengan perbuatan baik level 3 di meja depan. Seiring dengan peningkatan level Wu Heng, beberapa keterampilan dan alat peraga sihir yang ada tidak lagi banyak membantunya. Di buku keterampilan, saya mengambilnya sebentar dan menemukan buku keterampilan Mata Elang, rasanya cukup bagus. Mata Elang. Deskripsi, Anda dapat membuat sensor siluman dan menempatkannya di lokasi tertentu untuk observasi dan pemantauan. Sensor siluman, dengan persepsi tinggi, ada kemungkinan terdeteksi. Ketika dia melihat nama skill, teknik mata elang, Wu Heng mengira itu adalah peningkatan penglihatan. Dengan kata lain, itu adalah keterampilan penjaga hutan. Setelah membaca pendahuluan melalui panel, saya menemukan bahwa itu adalah kamera pengintai yang tidak terlihat. Setelah menempatkannya, Anda dapat mengamati dan memantau area tertentu. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya tidak terlihat. Para profesional dengan persepsi tinggi masih memiliki peluang untuk menemukannya. Saya akan mengubahnya menjadi yang ini, kata Wu Heng. Staf itu mengangguk, baik, Tuan Diakon Agung. Wu Heng menyimpan buku-buku itu dan berjalan menuju ruang belajar kantor. Memasuki ruangan,
Dorong pintu hingga terbuka dan masuk. Underwhale sedang mengelap meja. Wu Heng berkata, Weiyer, pergi dan bicara dengan Moya. Kamu harus berurusan dengan dua mayat yang kubunuh dan minta dia mengeluarkan sertifikat transfer untukku. Baik, Tuan. Underwhale menyekat tangannya, membuka pintu dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, Underwhale kembali lagi. Serahkan surat keterangan pemindahan jenazah. Wu Heng mengambil sertifikat dan pergi ke kamar mayat, meminta petugas koroner mengambilkan tikar jerami dan membungkus jenazahnya. Kemudian masukkan ke dalam ring luar angkasa. Setelah semuanya selesai, Wu Heng langsung kembali ke kediamannya. Lanjutkan ke dunia zombie. Dunia zombie. Pasar telah dibuka kembali. Beberapa tempat penampungan datang ke sini satu demi satu untuk bertukar makanan. Wu Heng keluar dari gedung asrama dan mengeluarkan mayat dua kapten bajak laut di ruang terbuka di belakang gedung. Lepaskan teknik budak tulang secara berurutan. Dua mayat berdiri, pangkat dan pekerjaan mereka juga terungkap. Pencuri kerangka, level 12. Prajurit kerangka, level 10. Ternyata profesi Kapten Poison Blade adalah pencuri, sedangkan yang satu lagi adalah pejuang. Level 12 sudah tidak rendah. Namamu Poison Blade, namamu Red Crown. Wu Heng menamai mereka dengan nama kelompok bajak laut, mendistribusikan peralatan kedua kerangka dan berjalan kembali bersama. Kembali ke area pabrik, Qi Hancai melihatnya dan berjalan ke arahnya. Tidak ada masalah, hampir sama seperti kemarin. Saya cukup disiplin, kata Qi Hancai. Wu Heng melihat ke arah pasar. Salah satu kendaraan off-road juga memasang senapan mesin di atasnya. Poison Blade, kamu akan mengikutinya mulai sekarang untuk melindungi keselamatannya, kata Wu Heng langsung. Qi Hancai tertegun dan melihat kerangka tinggi dan kurus dengan dua bilah pendek tergantung di pinggangnya karena terkejut. Apakah kamu sendiri mempunyai pengawal kerangka? Bab 339. Bab 339, mengejar kegembiraan. Mendengar pengaturan Wu Heng, Qi Hancai sangat senang. Tengkorak memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, dan mampu mengatur seseorang untuk menjadi pengawal pribadinya juga menunjukkan betapa pentingnya mereka di mata pihak lain. Setidaknya, mereka bukan lagi penyintas biasa yang tidak bisa dipercaya. Skeleton Poison Blade dengan sadar berjalan ke sisi Qi Hancai. Terima kasih. Qi Hancai mengucapkan terima kasih dengan senang hati. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya, bagaimana pasar saat ini? Tidak banyak orang di pagi hari, dan sekarang mereka mulai berdatangan satu demi satu. Tampaknya seharusnya ada lebih banyak orang daripada kemarin. Setelah para penyintas yang menukar perbekalan kemarin kembali, beritanya pasti akan menyebar. Di hari-hari berikutnya, akan ada lebih banyak lagi. Apakah tidak ada masalah dengan keamanan publik? Dua hantu, satu besar dan satu kecil, melayang di udara, melihat sekeliling, lalu mengalihkan pandangan ke arahnya. Mungkin diperlukan waktu beberapa hari sebelum cetakan dicetak, dan pengujian serta penyesuaian. Diperlukan. Ditambah dengan semakin banyaknya shelter yang datang, maka durasinya paling lama bisa bertahan seminggu. Aku tahu, kapan aku pernah menakuti siapapun, kata Xiao Xiao dan pergi menembus dinding. Wu Heng pergi ke sebuah kamar di lantai 3. Selain itu, beberapa tembaga per kantong tepung harus ditukar dengan emas. Masuk ke gedung asrama, dia memberi penjelasan sederhana. Oke, jangan khawatir. Qi Hancai mengangguk setuju, lalu mengingatkan, kecepatan pertukaran makanan agak cepat, dan paling lama hanya bisa bertahan seminggu. Barang Starflower akan tiba dalam 2 hari ke depan. Di dalam software, Anda dapat melihat pola peti naga terbang, serta berbagai komponen modul yang terbentuk di peti tersebut. Ruangan itu agak gelap, dan Zhang Qi, yang sedang duduk di depan komputer, menoleh dan melihat ke atas. Skeleton Thief Poison Blade mengikuti di belakangnya dan pergi bersama. Hanya Wu Heng yang dapat memahami kedua belah pihak. Meskipun keduanya adalah hantu mereka sendiri, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena kendala bahasa.
Tidak mengganggunya lebih jauh dan meninggalkan ruangan lagi. Bagaimana desainnya? Wu Heng berjalan ke komputer. Dalam hal makanan, para peri kayu memiliki ramuan untuk meningkatkan produksi, yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan perdagangan di sini. Sejauh ini tidak ada masalah. Tengkorak yang memegang senjata sudah cukup untuk menghalangi orang-orang yang selamat dari luar. Bahkan beberapa tempat perlindungan dengan reputasi buruk tetap bersikap low profile sejak mereka tiba. Sepertinya perangkat lunak CAD yang saya pelajari di sekolah, tetapi menunjukkan model 3 dimensi. Kembali ke asrama, Ki Hancai berjalan menuju pasar. Cobalah untuk mempercepat prosesnya sebanyak mungkin. Jika sudah selesai, mintalah Ki Hancai membantu Anda mengatur seseorang untuk mengujinya. Di antaranya adalah sejumlah besar gandum yang dia pesan. Mendengar Wu Heng telah memastikan jumlah makanannya, Ki Hancai merasa lega dan berkata, "Oke, saya akan berangkat kerja dulu." Mengetuk pintu pelan-pelan, mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Wu Heng mengangguk, "Silakan, pasarnya buka. Jika Anda tidak tertarik, pergilah berjalan-jalan di sana, tetapi Anda tidak boleh keluar untuk menakut-nakuti orang. Makanan tidak menjadi masalah, kamu bisa menukarnya secara normal." Xiao Xiaoban terbaring di udara dan berkata, "Paman, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi menemui ibuku." Zhang Qi melangkah ke samping, memperbesar pola pada perangkat lunak di komputer, dan menjelaskan, "Ukuran dada Fei Long telah diukur, dan saya membuat ukuran modul yang sesuai berdasarkan posisi di dalamnya." Ketika dia melihat itu adalah Wu Heng, dia segera berdiri dan berkata, "Yang mulia." Wu Heng juga berjalan menuju gedung asrama. Zhang Qi mengangguk, "Oke. Bahkan jika Anda pergi ke berbagai toko biji-bijian untuk mengambilnya, Anda tidak bisa membiarkan pertukaran di sini berhenti." "Baiklah, ayo berangkat." Wu Heng merilis Glenda dan Xiao Xiao secara bersamaan. Setiap shelter menganggap masyarakat di kawasan pabrik lama itu bodoh, dan mereka menukar makanan dalam jumlah banyak agar tidak bisa menukarnya dalam 2 hari. "Kapan kita bisa keluar?" Wu Heng bertanya. "Baiklah, aku serahkan ini padamu." Di dalam kamar, hanya Wu Heng dan Glenda yang tersisa. Yang terakhir menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat dan berkata, "Apakah semua orang itu di bawah budakmu?" Glenda telah melihat dunia zombie 2 kali, ketika area pencarian zombie yang menyimpang terlalu besar. Xiao Xiao dan Glenda dilepaskan pada saat yang sama untuk penyelidikan. Kemudian Glenda pun menanyakan hal tersebut. Jawabannya adalah kampung halamannya menjadi seperti sekarang karena keadaan tertentu. Hubungan di antara mereka bersifat kontrak, dan mereka tidak khawatir Glenda akan mengkhianati mereka. Jika terjadi sesuatu pada diri Anda, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat apapun kepada hantu yang bersemayam dalam tubuh Anda, bahkan ia akan mati bersama Anda. Tidak ada yang namanya budak di sini, kita bisa disebut selamat. Glenda berkata, "Selamat." Kedengarannya seperti seseorang yang lolos dari kematian. Anda telah melihat situasi di dunia ini sebelumnya, dan cukup akurat untuk mengatakan bahwa ini adalah jalan keluar dari kematian. Sama. Glenda setuju, lalu bertanya, "Mengapa akhir-akhir ini aku tidak melihatmu menangkap bajak laut?" "Ada beberapa masalah dengan pergaulan. Diakon meminta kita untuk tidak melaut untuk saat ini. Mari kita tunggu dan lihat situasinya nanti. Mari kita juga mengambil kesempatan untuk beristirahat sebentar." Diakon menghentikan kegiatan asosiasi untuk melakukan penyelidikan internal. "Tidak jelas bagaimana aku menyelidikinya, tapi aku yakin akhir-akhir ini aku cukup santai. Juga lebih fokus pada dunia ini, pasar telah terbentuk, dan masih ada level 15 tersisa dalam rencana awal." "Ya, itu cukup bagus." Glenda mengangguk. "Sebuah pasar telah didirikan di sini. Jika Anda bosan, Anda bisa pergi dan melihat-lihat," kata Wu Heng langsung. "Itu juga karena lama tidak ada pertarungan, Glenda lama tidak keluar." Wu Heng baru saja berpikir untuk melepaskan kedua hantu hari ini agar mereka bisa bernapas. "Oke,
Aku juga lebih tertarik dengan budayamu, kata Glenda, menghilang dan pergi menembus dinding. Kedua hantu itu dilepaskan, dan Wu Heng duduk di depan meja. Mengeluarkan buku keterampilan yang saya beli hari ini dan mulai membacanya. Skill Eagle Eye adalah skill langka dari sekolah ramalan di antara mantra. Arah penelitian dan pengembangan faksi ramalan adalah untuk memprediksi masa depan, tetapi lebih banyak kemampuan dalam faksi ini diwujudkan dalam mendeteksi rahasia berdebu, melihat melalui penipuan, atau kemampuan mendeteksi. Eagle Eye adalah skill dalam efek pendeteksian. Buat sensor tak kasat mata dalam jangkauan casting untuk mengamati dan mendengarkan area tersebut. Dalam pemahaman Wu Heng, ini adalah kamera sementara yang diciptakan oleh sihir. Namun, ia akan memasuki keadaan tidak terlihat setelah dilepaskan. Ini dianggap sebagai semacam kamera yang tidak terlihat dan dapat dipantau secara real-time. Buku ini juga memperkenalkan karakteristik keterampilan secara rinci. Saat dilepaskan, ia harus dilepaskan dalam jangkauan casting. Namun, setelah sensor lengkap terbentuk, ia tidak lagi dibatasi oleh jarak. Tangan juga dapat mengamati sensor dari jarak jauh. Ini jauh lebih mudah digunakan dibandingkan kamera. Misalnya saat Anda sedang di jalan, Anda bisa memasang dua sensor di jalan untuk melihat apakah ada orang yang mengikuti Anda. Ini jauh lebih mudah digunakan daripada kamera atau semacamnya. Wu Heng terus melihat ke belakang. Setelah sensor berhasil dilepaskan, sensor tersebut akan tetap ada, bukan dibuat dan disimpan secara permanen. Umumnya, durasinya lebih dari 10 menit, dan waktu keberadaannya ditentukan berdasarkan kekuatan mental penggunanya. Poin kedua adalah deteksi sensor tak kasat mata. Mereka yang memiliki persepsi tinggi, atau profesi yang ahli dalam pendeteksian, memiliki peluang untuk menemukan sensor yang tidak terlihat. Hal ini bukan berarti hal ini belum sepenuhnya diketahui. Ini hampir seperti hantu. Setelah hantu tidak terlihat, orang dengan persepsi tinggi juga akan menyadarinya. Ini mirip dengan sensor. Wu Heng membalik halaman demi halaman. Tunggu hingga Anda melihat halaman terakhir. Permintaan sistem juga segera muncul. Membuka keterampilan, mata elang. Akhirnya terbuka. Tutup buku dan masukkan ke dalam space ring. Dia mengulurkan tangannya dan melemparkan teknik mata elang ke samping. Setelah kondensasi singkat, sensor berbentuk bola seukuran bola tenis muncul di depannya. Dan kemudian, secara bertahap memudar dalam hitungan detik dan memasuki kondisi tak terlihat. Tetapi Wu Heng masih bisa merasakan posisi sensor melayang. Wu Heng merasakannya dan langsung menggunakan kekuatan mentalnya untuk terhubung ke sensor. Segera memperoleh penglihatan dan pendengaran. Melihat diriku dari sudut lain, rasanya sedikit aneh. Memikirkannya sejenak, dia segera melepaskan dua sensor lagi. Didistribusikan di dua lokasi lain dalam ruangan. Lanjutkan menyambung. Tetapi hanya satu sensor yang dapat dihubungkan pada satu waktu. Jika Anda ingin melihat sensor lainnya, Anda perlu beralih. Daripada menonton tiga sekaligus, tidak mungkin menempatkan semua kamera pada satu layar seperti pengawasan. Kalau dipikir-pikir baik-baik, itu sebenarnya benar. Bagaimanapun, kekuatan mentaloh yang berkomunikasi, menerima beberapa suara visual dan pendengaran secara bersamaan dapat membebani otak manusia. Secara umum, keterampilan ini cukup bagus. Efeknya cukup memuaskan. 1 hari berlalu. Saat senja menjelang, pasar tutup. Glenda memimpin untuk terbang kembali dari pasar, melayang di udara, dan berkata, baru saja ada konflik di sana, bukankah Anda pergi dan melihatnya? Ada apa? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa. Seorang pria pergi untuk menukar makanan, dan seorang pria lainnya serta wanitanya berada di dalam kendaraan besi itu. Pada saat kritis, mereka kembali dan menangkap mereka, dan mereka mulai berkelahi, kata Glenda. Wu Heng mengerutkan kening, dengan waktu yang sangat sedikit, apakah kamu masih memiliki energi untuk melakukan ini? Glenda berkata, ini semua tentang kegembiraan.
Tidakkah menurut Anda akan menyenangkan melakukan sesuatu saat suami orang lain sedang keluar? Bab 340. Bab 340, apakah kamu masih memahami ini? Masih bertarung sekarang? Wu Heng bertanya. Itu tidak benar. Saat kerangkamu bergegas, mereka berhenti dan pergi, lanjut Glenda. Meskipun saya tidak mengerti bahasa dunia ini, tetapi hal ini dapat dipahami hanya dengan melihatnya. Wu Heng memandang Glenda yang melayang di udara dengan rasa ingin tahu, apakah kamu masih mengetahui ini? Bukannya aku belum pernah hidup sebelumnya. Glenda melayang ke sisi lain dan berkata, kamu tidak memahami kehidupan para bangsawan. Tahukah kamu mengapa para bangsawan itu suka mengadakan pesta dansa di malam hari? Wu Heng mengangkat alisnya. Dia mengira itu karena kurangnya bentuk hiburan, dan para bangsawan sering mengadakan pesta dansa untuk menghabiskan waktu. Tetapi ketika orang lain menanyakan hal ini, saya ragu apakah pemahaman saya benar. Bertanya, mengapa? Karena ini sudah larut malam, saya bisa melakukan beberapa hal rahasia dengan wanita-wanita di halaman belakang. Kegembiraan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan interaksi normal. Yah, ini tidak mengejutkan. Apakah kamu tidak takut kalau suami pihak lain akan mengetahuinya? Mungkin di semak-semak sebelah, orang lain juga berusaha keras menyenangkan istri orang lain. Ini benar-benar berlebihan. Dari sudut pandang dunia luar, menari merupakan kegiatan hiburan yang populer di kalangan bangsawan, namun nyatanya mereka hanya mencari kesenangan saja. Bagaimana kamu tahu? Wu Heng memandangnya dengan curiga. Glenda tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda saya memahaminya dengan baik dan telah berpartisipasi di dalamnya? Dia berganti posisi lagi dan menambahkan, meskipun kedengarannya menarik, saya tidak suka berpartisipasi di dalamnya. Saya juga punya banyak teman dekat sebelumnya, dan mereka sering menyebutkan hal ini kepada saya. Topik, pribadi wanita sebenarnya sangat berani, terutama wanita dewasa. Glenda memberinya kesan bahwa dia lebih seperti wanita rumahan. Bahkan ketika dia masih hidup, dia masih membaca buku dan menanam bunga. Setelah menjadi hantu Anda sendiri, kecuali pengintaian sebelum pertempuran. Kalaupun dibiarkan keluar, dia jarang keluar. Sebagian besar waktunya dia berada di ruang belajar, membaca beberapa buku atau komik. Wu Heng benar-benar tidak mempercayainya ketika dia mengatakan dia tertarik pada jenis tarian ini. Kalau begitu, teman dekatmu ini berpikiran terbuka. Glenda berkata, mengapa Anda ingin mengenal mereka? Mungkin ada beberapa dari mereka yang masih hidup, berusia 80 atau 90 tahun. Jika Anda dapat menerimanya, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda jika saya memiliki kesempatan. Terima kasih. Saya khawatir gigi palsu saya akan lepas. Sungguh indah. Apakah Anda benar-benar mengalaminya? Saya berbicara omong kosong, Anda dapat memikirkannya secara acak. Glenda melanjutkan, apakah ada catatan tertulis tentang dunia Anda? Saya ingin mempelajari bahasa dan tulisan di sisi Anda. Sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Aku akan mengajarimu saat aku mendapat kesempatan. Bagus. Keduanya mengobrol sebentar, dan Xiao Xiao juga terbang kembali dari luar. Sepertinya dia cukup senang bisa bergaul dengan ibunya, dia tidak bisa berhenti berbicara begitu dia kembali. Setelah berbicara sebentar, kedua hantu itu kembali ke tubuh mereka. Pada saat yang sama, Glenda juga berbagi adegan yang terlintas di benaknya. Di dalam van yang remang-remang, seorang pria dan seorang wanita saling terkait. Mereka tampak terburu-buru dan terus melaju. Tiba-tiba pintu mobil di salah satu sisi tiba-tiba terbuka. Keduanya ketakutan, dan sosok di luar yang membawa tepung juga membeku di tempatnya. Kemudian, seseorang membuang tepung tersebut, berteriak dan berlari ke arah mereka. Bertengkar dengan orang-orang di dalam mobil. Beberapa orang memulai perkelahian, beberapa dari tim lain bersorak, dan beberapa mengambil kesempatan untuk memotret wanita tersebut. Ini berantakan. Seluruh pasar juga terhenti. Baru setelah Ki Hancai datang dengan tentara kerangka yang memegang senjata api,
dia secara paksa menghentikan beberapa orang yang bertempur bersama. Siapa yang benar atau salah tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah mereka keluar, mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Memburu beberapa orang untuk menjauh dari pasar, konvoi lain di belakang juga melaju untuk bertukar makanan. Wu Heng terdiam. Glenda mengetahui keterikatan tersebut sebelumnya dan duduk di samping untuk menonton sebentar dengan penuh minat. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di kereta terlalu lama. Setelah menonton adegan bersama, Wu Heng berjalan ke jendela dan melihat keluar. Pasar ditutup sepenuhnya dan tidak ada hal lain yang terjadi di sini. Buka gerbangnya dan kembali ke rumahmu. Muncul dari gerbang batas. Wu Heng turun ke bawah. Ketika dia sampai di lantai 3, dia pergi ke ruang stasiun radio dan melihat berita dari Philippa. Setelah kehebohan itu, kini Philippa tidak membicarakan segala hal melalui mikrofon seperti dulu. Buku catatan hanya mencatat rencana perjalanan dan pengaturan Philippa. Jika ada bahaya, tunggu Wu Heng datang dan selamatkan dia. Setelah memastikan bahwa tidak ada informasi penting, Wu Heng berbalik dan berjalan keluar ruangan. Saya memikirkannya sebentar. Dia pergi ke kamar Underwell lagi dan melepaskan sensor bola di sudut. Bukannya saya ingin memantau pihak lain, tetapi saya ingin menguji apakah sensor tak kasat mata semacam ini dapat ditemukan dengan mudah. Underwell sekarang menjadi ranger level 7, dan ciri khas seorang ranger adalah persepsinya tidak rendah. Jika Anda dapat menyembunyikannya dari Underwell, itu berarti pada dasarnya Anda dapat menyembunyikannya dari profesional di level pemimpin regu. Jika dia segera ditemukan, maka skill ini hanya bisa digunakan di dunia zombie. Lagi pula, orang-orang di dunia itu tidak memiliki indera yang kuat. Setelah mengatur sensor, langsung turun ke bawah. Di halaman, Minnie sedang menyiram bunga di petak bunga. Ketika dia melihat Wu Heng keluar, dia segera menerekamnya. Dengan genit, telinganya melambai ke depan dan ke belakang dan menyentuh dagunya. Keduanya duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar, dan Underwell juga kembali dari luar. Sambil melepas baju kulitnya, dia berkata, "Tuan, Diakon Imiro, saya ingin Anda pergi ke asosiasi besok." "Ada apa?" "Sepertinya asosiasi akan melakukan semacam pemeriksaan." "Saya tidak tahu detailnya. Asosiasi sedang sibuk dengan hal-hal ini hari ini," jelas Enyer. Meneliti. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan muncul ide kasar di benaknya. Imiro curiga ada mata-mata bajak laut di asosiasi tersebut, dan berencana melakukan penyelidikan di asosiasi tersebut. Tampaknya hal itu diatur oleh Imiro. "Oke, aku mengerti." Beberapa orang mengobrol sebentar, dan makan malam disajikan di meja. Duduklah bersama dan mulailah makan malam. Setelah makan malam selesai, Minnie pergi berlatih tinju bersama Bawudong, sedangkan Underwell kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Wu Heng sedang duduk di ruang tamu dan segera terhubung ke sensor ajaib di kamar Underwell. Gambaran itu muncul di pikiran Underwell lewat tanpa memperhatikan apapun. Dia melepas gaun panjangnya dan mengeluarkan pakaian dalam berenda hitam dari lemari. Dia berdiri di depan cermin dan melihat sekeliling. "Saya tidak tahu yang mana yang disukai tuannya." Bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya mulai memerah. Ekor rubah yang mewah mulai berayun. Wu Heng dilihat dari perspektif default. Tampaknya persepsi Underwell tidak mampu mendeteksi keberadaan sensor ajaib. Jangan terlalu khawatir ketika Anda melepaskan keterampilan sendiri, Anda adalah seorang profesional setingkat pemimpin tim. Kemudian, Underwell berganti pakaian dalam menjadi 3 atau 4 potong, akhirnya melepas semuanya, mengenakan rok panjang, dan berjalan keluar kamar. Dia turun dari atas dan melihat Wu Heng. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda belum istirahat." Berbicara, dia menekuk lutut dan bersandar pada lengannya. Wu Heng memandangnya dengan lucu, memeluk gadis rubah itu, dan berkata dengan lembut, "Merindukanku." Wajah Underwell sedikit merah. "Tidak mungkin, aku hanya melihat kamu belum istirahat, jadi aku turun untuk mengobrol denganmu sebentar."
Wu Heng tidak mengungkapkan pemikiran kecil pihak lain dan berkata, bagaimana kalau kita kembali ke kamar tidur untuk mengobrol? Bagus. Wu Heng memeluknya dan berjalan menuju kamar tidur. Keesokan harinya, asosiasi. Di ruang belajar kantor, Wu Heng memandang Kapten Kurcaci tim 3 di seberangnya dan bertanya, saya mendengar seseorang dari asosiasi datang untuk memeriksa. Kapten Kurcaci, Ohlin menyesap cangkir tehnya dan berkata, seorang utusan inspeksi khusus dari asosiasi datang dan menanyai staf asosiasi dan tim profesional kemarin. Hampir 1/5 dari mereka mengalami masalah. Ditangguhkan untuk penyelidikan. Sangat serius. Treasure Island awalnya adalah tempat yang relatif kacau. Tidak ada yang akan percaya jika tidak ada masalah internal sama sekali. Wu Heng juga mengangguk. Kemudian dia melanjutkan bertanya, utusan khusus macam apa? Bagaimana cara memeriksanya? Apakah akurat? Ohlin berkata, dia memiliki hal luar biasa yang dapat membuat orang mengatakan kebenaran dan mereka tidak bisa berbohong meskipun mereka menginginkannya. Mendengar kata-kata ini, hati Wu Heng tiba-tiba menegang. Suatu hal aneh yang harus dikatakan sebenarnya, ada banyak rahasia dalam diriku. Jika Jin mengatakan yang sebenarnya, mungkin akan ada masalah besar.